Baik, selamat pagi. Saya atas nama Diana Paite, kelas A reguler sore, akan menjelaskan tentang politik kenegaraan, corona, dan korupsi menyangkut dengan pengunduran diri staf pribadi Presiden Republik Indonesia. Pertama-tama kita akan melihat beberapa alasan pengunduran diri dari staf khusus Presiden Joko Widodo. Staf khusus Presiden Joko Widodo atau Belva Devara mengundurkan diri dari jabatannya. Ia mengundurkan diri sejak Rabu tanggal 15 bulan 4 2020 lalu dengan mengirim surat ke Jokowi. Sekretariat Kabinet Pramono Anung membenarkan pengunduran diri Belva. Bahkan Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Belva. Memang benar, Presiden sudah menerima surat pengunduran diri dan staf khusus Presiden. Saudara Adamas Belva Syah atau Devara jelas dia kepada wartawan Selasa 21 bulan 4 2020. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Jokowi telah memahami alasan pengunduran diri Belva. Jokowi hanya ingin anak muda ikut berkontribusi dalam kemajuan Indonesia. Dari awal, Bapak Presiden menginginkan anak-anak muda yang berpotensi seperti Belva untuk bergabung dalam pemerintahan sehingga bisa berkontribusi dengan gagasan-gagasan inovatif, kreatif, sekaligus memberikan ruang belajar bagi anak-anak muda terkait tata kelola pemerintah, sambung dia. Kita akan melihat sosok staf khusus Presiden yaitu Belva Devara. Yang pertama, keluarga. Pemilik nama lengkap Adamas Belva Syah Devara ini lahir dari keluarga sederhana di Jakarta pada 30 Mei 1990. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua, Belva Devara menempuh pendidikan S1 di Nanyang Technological University Singapura dengan program gelar ganda, yakni bisnis dan ilmu komputer. Kemudian pada tahun 2013, ia mengambil gelar Master of Business Administrasi di Stanford University. Di tahun 2019, Belva juga mengambil gelar Master of Public Administrasi di Harvard University. Semua pendidikan kuliahnya ia dapatkan secara cuma-cuma karena ia memperoleh beasiswa penuh dari universitas tersebut. Yang ketiga, sempat jadi konsultas Belva Devara di tahun 2011. Sempat bekerja menjadi seorang konsultas di perusahaan kompani. Kantor ini dikenal sebagai salah satu perusahaan dengan kesulitan wawancara paling tinggi. Yang keempat, jadi CEO Ruang Guru. Tahun 2016, Belva Devara membangun perusahaan startup bernama Ruang Guru bersama sahabatnya Muhammad Iman Usman. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pembelajaran via online. Di tahun 2019, startup ini mendapatkan suntikan dana sebesar 150 juta US dollar. Dalam tersebut akan digunakan untuk mendukung perkembangan produk dan layanan Ruang Guru. Yang kelima, 6 bulan jadi staf khusus Presiden mundur. Kisah sukses Belva Devara tak henti. Ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi staf khusus Presiden pada November 2019, lalu bersama 6 orang lainnya sebagai perwakilan milenial. Namun di tanggal 15 April kemarin, Belva memutuskan untuk mundur. Belva Devara mundur dari jabatannya dengan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Ia menjelaskan pilihannya mundur sebagai staf khusus Presiden karena tidak ingin polemik dengan Ruang Guru atau usahanya tersebut terlibat dalam program Kartu Pekerja. Ungkapkannya, saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai staf khusus Presiden menjamin berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah dalam menghadapi masalah
pandemi COVID-19. Ia mengatakan langkah tersebut ikut menyelamatkan muka Presiden Jokowi dari tudingan yang tidak sedap, yakni memanfaatkan posisi kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Walau saya anggap terlambat, namun saya memberikan apresiasi positif atas pilihan mundur dari Belva. Berjuang untuk merah putih tidak harus berada di lingkungan istana, tetapi berkiprah nyata di masyarakat. Fokus membesarkan platform Ruang Guru akan menjadi terpuji ketimbang menghadapi cibiran dan tudingan KKN atas terpilihnya Ruang Guru sebagai pelaksanaan pelatihan prakerja. Ari mengatakan langkah mundur Belva seharusnya diikuti oleh staf khusus milenial yang lain seperti Andi Taufan yang mengirim surat ke seluruh camat untuk menggandeng perusahaan pribadinya PT Amarta dalam penanganan COVID-19. Sikap Belva Adarah jauh lebih terhormat dari Andi Taufan hingga sekarang belum memutuskan hengkang dari istana. Menurut Ari, untuk mengantisipasi kekecewaan publik di tengah pandemi COVID-19, sebaiknya seluruh staf khusus milenial mengundurkan diri karena efektivitasnya yang tidak dirasakan publik. Tak hanya Ari menyarankan agar gaji staf khusus milenial sebaiknya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Pengunduran staf khusus Jokowi juga akan mengurangi beban pemikiran Jokowi dalam penanganan wabah corona. Sebaiknya semua staf khusus milenial mengundurkan diri semua. Jangan sampai presiden sendiri yang meminta mundur. Anggaran untuk pengajian staf khusus lebih baik dialihkan untuk pengadaan APBD bagi tenaga medis di garda terdepan penanganan COVID-19. Polemik ini juga muncul karena profil Ruang Guru. Perusahaan yang didirikan Belva mundur di formulir kartu pekerja. Kartu yang diperuntukkan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi virus COVID-19. Pada tanggal 15 April lalu, Belva melalui akun Twitternya memberikan penjelasan terkait munculnya Ruang Guru dengan antara lain mengatakan, saya tidak ikut dalam mengambil keputusan apapun di program pekerja termasuk besaran anggaran maupun mekanisme teknisnya. Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksanaan yaitu PMO. Namun sejumlah tanggapan yang masuk menyebut jawaban Belva tidak menjadi tudingan konflik kepentingan. Organisasi Anti Korupsi Indonesia atau ICW mengatakan Presiden Jokowi harus memecat staf khusus yang diduga punya konflik kepentingan. Andi Taufan Garuda Putra pada awal bulan menyurati camat di seluruh wilayah Indonesia untuk mengenali kerjasama program antar pemerintah dan PT Amarta Mikro Fintech terkait relawan desa lawan COVID-19. Selain menjabat sebagai staf khusus, Andi adalah pendiri dan ketua eksekutif Amarta. Ia akhirnya menarik surat dengan sekretaris kabinet itu dan meminta maaf. Organisasi Anti Korupsi Indonesia atau ICW menilai langkah Andi bermasalah dengan mengarah pada konflik kepentingan. Yang pertama, sebanyak 1,2 juta karyawan mengalami PHK dan dirumahkan di tengah pandemi. Kartu pekerja dianggap tidak efektif. Yang kedua, apakah THR pekerja tahun ini akan dicicil? Yang ketiga, milenial jadi staf khusus Jokowi membuat lembaga kepresidenan semakin tempun. Peneliti ICW Prima Yoga mengatakan, khawatir staf khusus lain akan bertindak serupa dengan menyalahgunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi. Lepas dari label milenial yang ditunjukkan untuk mencerminkan generasi baru jauh dari korupsi
Dalam hal ini, tindakan para staf khusus tersebut di ruang publik tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Ketika ada pengangkatan staf khusus milenial, kan gambar-gambar mereka lebih baik, mereka lebih bersih dan sebagainya. Tetapi mereka dalam hal tindakan di ruang publik tidak jauh berbeda dengan yang lebih tua. Makanya, mau umur berapapun, untuk menempati posisi publik haruslah memegang etika publik, juga memegang prinsip itu sendiri. Terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.